Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Pak. Bu Reni, misalnya Inggih, siap, Pak. Terima kasih. Izin Pak Alpi, boleh cek soundnya sekali lagi, Pak? Mana Bu? Bisa didengar? Baik. Pak Fahrudin, boleh cek soundnya juga, Pak? Bisa didengar, Bu? Siap. Bapak Ibu semua, apakah terdengar suara saya? Terdengar, terdengar. Jelas, jelas. Baiklah, acara akan Sangat segera jelas. kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam Waalaikumsalam. pengadaan. Dalam pengadaan. Bersama saya Reni dari bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, saya akan membuka Zoom kita hari ini dalam acara Siring Praja, Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang dan Jasa. Acara ini akan kita laksanakan setiap hari Rabu pukul 10 sampai dengan pukul 12. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah tata cara pendaftaran akun pada katalog versi 6 bagi pelaku pengadaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada Zoom kita hari ini. Agar acara kita hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan kepada PLT Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Bapak Alpiansah SEMM, untuk memandu acara kita hari ini hingga selesai. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Pak Alpi. Baik, terima kasih Bu Roni selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya kembali menyapa Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada pagi hari ini dengan semangat pagi dan salam pengadaan. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak Dr. Haji Rahmadin MYAKS MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat struktural, pejabat fungsional, dan Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu kembali secara virtual pada hari ini dalam rangka kegiatan Siring Praja, yaitu kepanjangan dari sinergi dan sharing pengadaan barang dan jasa. Adapun tema yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini adalah terkait tata cara pendaftaran akun pada katalog versi 6 bagi pelaku pengadaan. Dalam hal ini pelaku pengadaannya adalah Bapak Ibu yang ada di SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Seiring dengan perkembangan sistem pengadaan barang jasa pemerintah, katalog elektronik versi 6 hadir sebagai inovasi terbaru yang memberi kemudahan, transparansi, serta efisiensi dalam proses pengadaan. Namun masih terdapat pelaku pengadaan yang memerlukan pemahaman lebih lanjut terkait tata cara pengadaan pendaftaran akun pada katalog elektronik versi 6. Dan yang terbaru ada juga surat dari KPP terkait dengan penonaktifan dan pengaktifan kembali akses pada akun Inaprok non penyedia. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu saya Alfiansa selaku Kasubag Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik dan hal ini juga selaku PLT Kabag Layanan Pengadaan secara Elektronik yang akan bertugas memandu jalannya acara hingga selesai. Dan sebelumnya izinkan saya membacakan tata tertib acara pada kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, dimohon kepada peserta untuk mengaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang kedua, pada sesi diskusi dan tanya jawab, jika ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat.
Eh, Tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kami mohon kepada Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk memberikan sambutan atau arahan pada kegiatan Zoom pagi hari ini. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita tentu saja perlu mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, di mana pada saat ini kita masih bisa berkumpul bersama, walaupun hanya melalui media virtual Zoom meeting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, seperti kita ketahui bersama bahwa kita ditugaskan untuk mendukung sepenuhnya perwujudan dari kita sebagai SKPD untuk mewujudkan kasal bekerja, berkelanjutan, berbudaya, religi, dan sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan. Jadi pada kesempatan ini kita perlu untuk secara serius untuk mendukung sepenuhnya perwujudan visi misi tersebut, dan pada hari ini mohon izin para kepala SKPD, para pejabat administrator, pejabat pengawas, dan juga para pelaku. Di sini saya penting untuk mention pelaku pengadaan bahwa sesuai regulasi Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya, yang terakhir ada Perpres 46 tahun 2025, di mana pelaku pengadaan itu sebenarnya ada 5, mulai dari pengguna anggaran, kemudian kuasa pengguna anggaran atau KPA, kemudian pejabat pembuat komitmen atau PPK, kelompok pemilihan atau POKMIL atau POKJA, dan yang terakhir adalah pejabat pengadaan atau PP. Plus ada tambahan lagi sebagai unsur pendukung adalah PPTK, DSKPD, dan juga bendaharawan. Jadi ke-5 sampai 6 pelaku pengadaan ini harus benar-benar memahami sepenuhnya bagaimana transformasi pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Dan yang terbaru adalah katalog versi 6 sebagai perubahan dari katalog versi 5. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa tahapan e-purchasing ini sangat panjang. Jadi perlu kolaborasi, perlu komunikasi, perlu koordinasi dari seluruh pelaku pengadaan, baik di UKPPJ maupun SKPD terkait. Masing-masing punya tupoksi masing-masing, tapi mereka selalu bisa berkolaborasi untuk mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, lebih efektif, lebih transparan, dan akuntabel. Caranya ada satu sebenarnya untuk memasuki tata cara e-purchasing adalah memiliki akun di e-katalog. Dan nanti selanjutnya Pak Rudi narasumber kita akan menyampaikan hal tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya pada kesempatan ini ingin share sedikit terkait surat yang dilayangkan oleh kami yang sudah ditandatangani oleh Bapak Sekda, di mana kami layangkan di tahun 2024 di bulan Desember. Di situ diminta agar Kepala SKPD dapat memastikan, sekali lagi memastikan, bahwa PPK, PP, dan bendahara di SKPD masing-masing telah melakukan pendaftaran di katalog paling lambat tanggal 15 Desember 2024. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena kalau akun saja kada bisi, bagaimana kita melaksanakan transaksi? Bagaimana kita merunut pada penilaian kinerja kepala SKPD?
bagaimana agar anggaran yang diberikan kepada kita itu bisa terrealisasikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan, dan bagaimana agar proses pengadaannya bisa clear and clean dan benar-benar akuntabel. Baik, kita merujuk kepada surat yang kedua, yaitu undangan. Undangan pada tanggal 11 Desember tahun 2024, di mana kita memandu, kita memfasilitasi agar seluruh pelaku pengadaan yang ada di SKPD bisa mendaftarkan akunnya di kemarin di Ruang Haji Maksud tanggal 13 Desember 2024. Kemudian progresnya saat ini. Progresnya saat ini hampir seluruh SKPD UPT, yaitu sebanyak 119 SKPD UPT. Ntar saya cek dulu. 119 SKPD UPT. Yang terakhir Kebun Raya Banua. PP-nya sudah ada, PPK-nya sudah ada, bendaharanya sudah ada, dan juga sudah memiliki akun di e-katalog. Ini datanya masing-masing ada di SKPD masing-masing. Bisa dicek lagi kalau ada data-data yang kurang sinkron atau kurang terupdate. Nah, kemudian selanjutnya, berdasarkan pemantauan dari tim IT kami, ternyata ada, sebentar saya cek dulu, ada 7 SKPD, Suara nih. Mau dimatikannya juga. ada SKPD UPT yang mungkin belum melaksanakan transaksi atau belum mengupdate datanya di e-katalog. Ini rata-rata di Dinas Tenaga Kerjaan, dan Dinas Koperasi, terutama UPT di bawahnya, yaitu Balai Pelatihan, Koperasi dan Usaha Kecil, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin karena forum ini forum untuk saling bersinergi, maka kawan-kawan di balai yang dimaksud agar bisa sesegeranya untuk mengkonfirmasi kepada panitia kalau data yang kita tayangkan ini kurang update. Selanjutnya, kawan-kawan sekalian, sabarataan. Ulun harapkan agar proses pengadaan barang dan jasa ini benar-benar bisa transparan, bisa efisien, bisa efektif, dan benar-benar akuntabel. Jadi mari kita saling berkolaborasi untuk mewujudkan bahwa pengadaan yang kita laksanakan benar-benar sudah clear. Dari penyusunan speknya, dari penyusunan HPS-nya, terus metodenya, terus penjadwalannya. Karena di era digital sekarang ini sudah dilaksanakan transformasi pengadaan barang dan jasa, di mana seluruh pelaku pengadaan bisa terlihat jelas kapan mereka melaksanakan transaksi, spek teknis barang apa yang mereka inginkan, kemudian kapan melaksanakan pemesanan, kemudian apabila melaksanakan pengiriman barang, kemudian apabila mereka akan membayarkan. Semua terlihat jelas di platform aplikasi e-katalog dan yang terakhir versi 6. Jadi yang terakhir, ulun harapkan kepada seluruh peserta Zoom meeting bisa benar-benar saling bersinergi untuk mencari hal-hal yang belum clear. Mungkin pada saat surat ini kita tayangkan, kita sampaikan kepada SKPD, ada beberapa hal yang mungkin masih ragu.
dan menimbulkan pertanyaan. Jadi, ulun harapkan momen Ciring Praja ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman SKPD OPT untuk mendapatkan informasi yang benar-benar jelas terkait proses pengadaan barang dan jasa, terutama pada proses pendaftaran akun di e-katalog, dan sebagaimana harapan kita bersama, kita bisa mendukung sepenuhnya pelaksanaan misi dari Provinsi Kalimantan Selatan, terutama misi yang kelima, yaitu mewujudkan pelayanan publik yang benar-benar cepat dan tepat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan Zoom meeting, selamat melaksanakan sinergi, dan selamat melaksanakan pencerahan kepada kita semua. Dan untuk kesempatan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Albi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa atas sambutan dan arahan terkait dengan pelaksanaan Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yang mana beliau ini adalah merupakan salah satu narasumber andalan yang kami miliki di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Kepada Bapak Muhammad Fahrudin, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Kepala Biro, teman-teman peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin ulun share sedikit terkait paparan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Jelas. Oke. Nah, jadi sebelum saya memulai paparan, mungkin terkait tata cara pendaftaran akun pada katalog elektronik versi 6 bagi pelaku pengadaan, mungkin kita di sini hanya mengulang sedikit, kemudian sambil mengingatkan kembali bahwa bagaimana tata cara proses pendaftaran akun di e-katalog versi 6. Selanjutnya kami di sini juga akan menjelaskan bagaimana tata caranya seandainya ada perubahan atau ada pergantian PPK atau bendahara dan lain-lain. Di sini nanti kita akan jelaskan secara rinci Bapak Ibu. Oke, pertama latar belakang. Bahwa latar belakang pertama adalah adanya kerentanan terkait keamanan akun dan data seperti pengambil alihan akun secara ilegal, kredensial dumping, upaya jahat dan merugikan, serta berbagai aktivitas membahayakan lainnya. Yang kedua adalah perlu adanya sistem manajemen akun yang menjamin keamanan dan mampu dengan baik mengawal berbagai proses bisnis terkait autentifikasi, verifikasi, dan otorisasi. Yang ketiga, perlunya integrasi dan keterpaduan data. Yang keempat adalah selaras dengan arah pemusatan basis data sebagai solusi percepatan untuk menurunkan tingkat kerentanan dalam jangka pendek. Jadi maksud dari latar belakang di sini adalah bahwa LKPP membangun sebuah sistem yang namanya itu adalah INAPROK. Namun saat ini yang tercover oleh INAPROK itu ada 5 saja Bapak Ibu. Pertama adalah katalog, yang kemudian sikap, data penyedia, kemudian ada beberapa aplikasi lain semacam seperti misalkan data penyedia yang terpusat dengan satu akun itu bisa masuk ke berbagai akses. Nanti ke depannya SPSE pun semuanya itu akan dimasukkan ke dalam INAPROK. Jadi sehingga dengan satu akun Bapak Ibu sudah bisa mengakses beberapa aplikasi seperti SPSE, katalog, dan lain-lain. Namun saat ini yang baru tercover adalah katalog dan data manajemen penyedia.
Nah, dasar hukumnya Bapak Ibu bahwa Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, pengendalian data lainnya wajib melakukan perlindungan atas data pribadi yang dikelola pada seluruh proses pengadaan barang jasa. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang pemerintahan berbasis elektronik, yang mana integrasi seluruh sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam hal ini adalah aplikasi umum SPSE. Peraturan Presiden Nomor 16 tentang pengadaan barang jasa pemerintah beserta perubahannya, yang mana penerapan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi atas SPSE dan sistem pendukung pelayanan berstandar keamanan tinggi memiliki layanan yang mudah untuk diakses serta andal bagi para pengguna. Kemudian Perpres Nomor 17 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa, yang mana percepatan transformasi digital bidang pengadaan barang dan jasa itu melalui kerjasama dengan PT Telkom. Jadi Inaprok dalam hal ini katalog itu dikembangkan bekerja sama dengan PT Telkom sesuai dengan Perpres Nomor 17 tahun 2023. Nah, jadi platform pengadaan Bapak Ibu, LKPP bekerja sama dengan PT Telkom, pengembangan platform pengadaan nasional yang biasa kita kenal dengan Inaprok. Jadi Inaprok merupakan platform terpusat dari SPSE dan sistem pendukung yang mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, keamanan informasi, dan kemudahan dalam proses pengadaan barang jasa. Yang mana layanan yang diluncurkan pada tahap awal itu adalah katalog elektronik versi 6, manajemen akun terpusat, sistem manajemen penyedia, dan daftar hitam. Jadi untuk akun di Inaprok itu satu orang pribadi dengan nomor induk keluarga itu hanya memiliki dengan satu akun saja. Namun aksesnya nanti yang bisa diakses berbagai macam aplikasi. Jadi yang ditambah nanti mungkin aksesnya saja. Tapi untuk akunnya cukup dengan satu akun, yaitu dia menarik data dari nomor induk keluarga dari Dukcapil Bapak Ibu. Jadi ekosistem Inaprok saat ini Bapak Ibu bahwa Inaprok portal pengadaan nasional ini terbagi menjadi 4. Pertama adalah manajemen akun, yang mana manajemen akun terpusat bagi pengguna sistem pengadaan secara elektronik SPSE dan sistem pendukung adalah situs pengelolaan akun pengguna SPSE dan sistem pendukung secara terpusat pada SPSE dan sistem pendukungnya akan terhubung dengan sistem layanan pengadaan barang jasa. Nah, selama ini mungkin hanya katalog, tapi nanti SPSE itu sudah masuk ke Inaprok, tapi akunnya masih menggunakan akun yang terpisah dengan e-katalog elektronik. Nanti ke depannya SPSE pun dengan satu akun itu bisa mengakses katalog elektronik maupun SPSE-nya. Kemudian adalah katalog elektronik versi 6, yang mana merupakan platform yang digunakan oleh kementerian, lembaga setingkat menteri, dan atau serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pengadaan barang jasa untuk dana yang bersumber dari APBN dan atau APBD melalui metode e-purchasing. Nah, sedangkan manajemen penyedia yang sudah terkonek dengan Inaprok adalah platform yang menyedia. Platform untuk penyedia melakukan pengelolaan produk mulai dari penayangan, pengaturan pengiriman, pengaturan toko sampai proses negosiasi dan transaksi. Dia sudah disiapkan sebuah manajemen yaitu di sistemnya Inaprok, yaitu namanya manajemen penyedia. Nah, yang terakhir adalah Inaprok daftar hitam. Jadi merupakan platform untuk PA-KPA melakukan pengelolaan terkait sanksi daftar hitam yang diberikan kepada penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang jasa di seluruh kementerian, lembaga, perangkat daerah dalam jangka waktu yang tertentu. Kan waktu dulu biasanya daftar hitam itu kita masuknya di aplikasi Sirup Bapak Ibu dengan akun PA atau KPA. Nah, sekarang Inaprok untuk daftar hitam itu sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Inaprok, yang mana nanti aksesnya itu menjadi akses PA-KPA yang bisa langsung melakukan proses pengelolaan terkait sanksi daftar hitamnya. Nah,
tahapan pendaftaran sebenarnya di sini ada 3, Bapak Ibu. Bahwa yang pertama adalah registrasi dan verifikasi, yaitu identitas digital yang mana dengan memasukkan atau membuat username, email, password, dan nomor telepon. Itu di fase awal. Kemudian dilanjutkan dengan registrasi dan verifikasi identifikasi profil, yang mana di situ nanti kita akan mengisi nomor induk pegawai, ini untuk non penyedia ya Bapak Ibu, kemudian nomor induk keluarga, data diri, dan melakukan verifikasi wajah serta foto KTP. Nah, untuk registrasi identitas profil, Inaprok sudah terkoneksi dengan datanya Dukcapil Bapak Ibu. Jadi nomor induk KTP itu ditarik berdasarkan data yang ada di Dukcapil. Nah, untuk akses yang ketiga itu adalah registrasi dan verifikasi identitas akses yang biasa kita kenal dengan tambah akses Bapak Ibu. Misalkan kita mau mengakses PPK misalkan atau PPK ada mutasi jabatan, itu mereka tinggal menambah akses. Misalkan aksesnya dari SKPDA, kemudian pindah ke aksesnya SKPDB. Nah, ini verifikasi yang 3 ini diperuntukkan adalah untuk apabila PPK atau PP atau bendahara yang melakukan mutasi jabatan atau misalkan ada perubahan jabatan. Sehingga untuk satu akun itu bisa memiliki beberapa akses, Bapak Ibu. Nah, kan ilustrasinya akun Inaprok itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi satu akun untuk berbagai akses. Ini kita contohkan identitas digital, itu biasanya dia memasukkan email, username, dan nomor handphone. Yang mana nomor handphone tersebut itu adalah yang ada WA-nya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu pakai sehari-hari. Nah, kemudian dilanjutkan dengan identitas profil, yang mana dia memasukkan nomor induk keluarga atau KTP. Nah, kemudian apabila 2 ini sudah dimiliki dan sudah disetujui oleh Inaprok, maka tahapan selanjutnya mereka tinggal menambahkan akses saja. Misalkan sebagai pejabat pengadaan tinggal ditambahkan akses. Kemudian sebagai PPK tinggal ditambahkan akses saja. Misalkan selanjutnya misalkan dia satuan kerja B, pindah tinggal tambah aja Pak aksesnya. Jadi, nah, namun di Inaprok itu tidak diizinkan untuk verifikator akun Inaprok instansi A. Jadi dia seperti di tempat kami adalah PAI. PAI itu nggak bisa merangkap jabatan sebagai pejabat pengadaan, PPK, atau dan seterusnya. Nah, begitu pula untuk auditor. Dia auditor itu tidak bisa digabung untuk dengan satu akun. Karena auditor ini nanti dibuatkan akun itu secara terpisah yang memiliki masa waktu sesuai dengan surat tugas mereka. Jadi gambaran atau ilustrasi akun Inaprok ini seperti ini. Jadi dengan cukup satu akun, Bapak Ibu tinggal akses mau kemana. Nah, yang terjadi misalkan di tempat Bapak Ibu kan ada PPK, itu kepala SKPD kemudian menjadi PLT di salah satu SKPD yang lain. Nah, itu sebenarnya tinggal tambah akses saja Bapak Ibu. Jadi tinggal ditambah akses, kemudian lakukan transaksi sesuai dengan aksesnya. Misalkan transaksinya di SKPDA, makanya PPK harus memasuk ke akses A. Tapi misalkan transaksinya di SKPDB, PPK masuknya di akses yang PPKB. Nah, begitu pula untuk pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan itu dibuat berdasarkan akses SKPD, Bapak Ibu. Ini tolong teman-teman pejabat pengadaan, kadang-kadang mereka dengan satu akses, tapi di situ melakukan transaksi semua SKPD. Nah, itu tolong dihindari. Kenapa? Karena nanti di dalam pelaporannya yang melakukan transaksi itu seolah-olah si SKPD yang di awal. Ini terjadi di biro kita ya Bapak, perlu diinformasikan. Untuk pejabat pengadaan di tempat kita kan biasanya melakukan
proses pengadaan untuk beberapa SKPD untuk satu pejabat pengadaan. Nah, tolong untuk pejabat pengadaan itu sesuaikan aksesnya. Jadi misalkan dipegang itu ada 4 SKPD, tolong aksesnya harus 4. Misalkan SKPD A, SKPD B, SKPD C maupun SKPD D. Sehingga apabila SKPD A yang mengajukan transaksi di pejabat pengadaan tersebut masuklah sesuai dengan SKPD-nya. Kemudian misalkan SKPD C mengajukan masuklah dengan akses di satuan kerja SKPD C. Ini untuk memudahkan akses di pelaporannya. Karena nanti kalau dia masuk disalah akses, seolah-olah yang bertransaksi itu adalah si SKPD tersebut. SKPD yang aksesnya yang salah tersebut, Pak. Itu tolong diperhatikan untuk kawan-kawan pejabat pengadaan. Nah, penggunaan layanan existing Bapak Ibu, karena kita kan sekarang ini masih menggunakan dua akun karena SPSE itu masih belum terintegrasi dengan Inaprok. Yang terintegrasi itu hanya aplikasi katalog ya Bapak Ibu. Nah, untuk dapat mengakses layanan existing pada SPSE dan sistem pendukung, pengguna tetap menggunakan akun pengguna existing. Jadi existing saat ini itu seperti aplikasi SPSE, itu tetap menggunakan akun yang lama Bapak Ibu, misalkan di PPK. Kemudian katalog versi 5, sikap, sirup, dan seterusnya yang masih menggunakan akun existing. Nah, sedangkan untuk akun Inaprok itu saat ini katalog versi 6, manajemen penyedia dan daftar hitam. Jadi akun tersebut tetap masih digunakan sampai nanti akun yang existing akan digabung menjadi di akun Inaprok, namun masih dalam proses Bapak Ibu. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pendaftaran sebenarnya itu adalah laptop atau PC, kemudian registrasi identitas digital, nomor HP aktif yang terafiliasi dengan aplikasi WhatsApp, Bapak Ibu. Jadi nomor HP itu milik sendiri dan emailnya adalah email pribadi atau bukan email instansi. Kenapa? Karena ini adalah akun pribadi. Jadi seandainya misalkan Bapak Ibu ada pindah tempat, karena kan biasanya pejabat ada mutasi jabatan. Nah, ini harusnya adalah nomor HP pemilik akun. Tapi kita kadang-kadang ada beberapa SKPD yang nomor HP-nya itu adalah nomor HP staf dan lain-lain. Misalkan nanti apabila terjadi ada pindah jabatan, sehingga itu biasanya kesulitan untuk mengembalikan akunnya karena pada saat dia meminta OTP itu dia akan mengirimkan notifnya adalah ke nomor yang didaftarkan Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk registrasi dan verifikasi profil itu yang disiapkan adalah KTP asli Bapak Ibu. Jadi KTP asli yang gambarnya itu jelas. Kadang-kadang ada KTP yang sudah buram, itu agak kesulitan pada saat melakukan verifikasi profil Bapak Ibu. Nah, yang perlu disiapkan lagi adalah registrasi untuk verifikasi akses, yang mana pertama adalah SK pengangkatan atau surat tugas peran. Yang kedua NPWP satuan kerja itu untuk PP, PPK dan bendahara dan nomor sertifikat PPSDM. Namun di sini tidak diwajibkan untuk poin 3 karena bagi PPK yang merangkap sebagai PA atau KPA. Nah, yang terakhir adalah pengaturan tanda tangan elektronik. Itu dibuat melalui MyASN, PKN, yaitu untuk ASN Bapak Ibu, yang biasanya itu akan terkonektivitas secara otomatis menarik data yang biasa digunakan, yang didaftarkan oleh Kominfo. Jadi biasanya kalau pejabat yang sudah memiliki tanda tangan elektronik, apabila dimasukkan nomor induk keluarga karena di TTE itu biasanya memasukkan NIK otomatis karena di katalog juga memasukkan NIK, dia otomatis akan tersinkron apabila tanda tangan itu sudah dimiliki di TTE-nya. Nah, kemudian untuk registrasi dan verifikasi digital, mungkin Bapak Ibu sudah biasa. Ini saya jelaskan mengingat saya.
Karena ini sudah umum saja, itu tinggal memasukkan pendaftaran Regal. seperti biasa, tinggal nama, user ID, kemudian email. Nah, ini saya percepat saja, kita banyak nanti ke diskusi ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini sudah biasa Bapak Ibu, tinggal buat kata sandi sendiri, kemudian masuk, nanti akan dilakukan verifikasi. Jadi setelah setujui, nanti verifikasinya akan dikirimkan ke nomor WA tersebut Bapak Ibu. Nah, nomor WA inilah yang harusnya itu adalah yang orang mendaftar tersebut. Misalkan saya, ya harusnya nomor HP saya. Tapi kan biasanya pimpinan nih, PPK, Kepala Dinas. Ya harusnya sih nomor HP Kepala Dinas. Nah, cuman kadang-kadang kendalanya apa? Kendalanya kalau menggunakan Inaproc katalog, kita menggunakan login dengan berbeda PC atau laptop, itu dia pasti minta OTP. Jadi OTP itu semacam kode untuk masuk login ke dalam katalognya. Jadi apabila misalkan biasanya itu terjadi untuk PLT ya. Karena dia PLT berarti dia digunakan oleh dua SKPD. Dari SKPD A login, dia minta OTP. Kemudian login lagi di SKPD yang ke B, dia pasti minta OTP karena dianggap oleh sistemnya itu dia loginnya berbeda device atau laptop ataupun komputernya. Karena sistemnya membaca apabila beda, kita login di komputer yang berbeda, itu pasti dia minta OTP-nya, Bapak Ibu. Nah, untuk verifikasi profil sebenarnya itu ada dua. Verifikasi profil itu non penyedia ASN dan verifikasi profil non penyedia tapi non ASN. Tapi kalau untuk non ASN ini masih belum Bapak Ibu, artinya untuk kita belum tidak digunakan, tapi untuk yang lain itu bisa digunakan karena sekarang kan katalog ini bisa dibelanjakan oleh selain pemerintah, artinya semacam nanti kan ada tuh untuk belanja pemerintah desa atau apa istilah kita tuh dana desa itu boleh belanja menggunakan yang namanya katalog. Tapi untuk saat ini yang kita gunakan untuk di provinsi itu adalah non penyedia hanya untuk ASN, TNI dan Polri. Nah, untuk ASN sama Bapak Ibu tinggal kita masukkan NIP maupun NIK-nya, nama lengkap dengan sesuai KTP dan tanggal lahir. Di sini akan memverifikasi swafoto Bapak Ibu. Nanti adalah one swafoto, fotonya secara digital, yaitu seperti kita kamera di depan, nanti otomatis sistem akan memverifikasi. Jadi semua ini adalah sistem Bapak Ibu. Tidak ada terlibat apa istilah kita itu admin, karena sistem akan membaca muka atau wajah kita itu apakah sesuai dengan KTP. Jadi KTP itu akan disandingkan melalui sistem, kemudian apabila sudah cocok, otomatis nanti verifikasi akan disetujui. Nah, jadi swafoto pada awalnya memang agak kesulitan, namun sekarang sudah dipermudah, fotonya sudah cepat, artinya dalam jangka waktu 5 menit, biasa proses persetujuan itu cukup cepat dari sistem. Nah, nanti di sini apabila swafotonya ditolak, nanti ada juga muncul Bapak Ibu top up. Jadi untuk mengulang proses komunikasi silahkan langsung ditekan kembali. Jadi sistem ini yang membaca, bukan ada keterlibatan manusia. Karena ini murni semuanya menggunakan sistem. Dia akan mencocokkan data foto asli dengan data kita di Dukcapil. Nah, jika verifikasi foto berhasil, pengguna akan diarahkan untuk foto KTP. Nah, pada saat melakukan foto KTP, nah di sini kalau bisa KTP-nya itu harus jelas, Pak. Sehingga tidak ada proses pembacaan di sistem itu salah membaca nomor, karena yang dibacanya itu adalah NIK-nya, Bapak Ibu. Jadi kita lanjut. Nah, pada saat tersebut juga kita lakukan ambil foto. Jika foto KTP sesuai, klik tombol simpan. Nah,
Berhasil klik selanjutnya untuk melanjutkan verifikasi dari Dukcapil. Nah, makanya itu foto kita itu akan foto KTP dan foto wajah itu akan disandingkan dengan data yang di Dukcapil. Dan ini disandingkannya juga melalui sistem Bapak Ibu. Nah, jika profil telah berhasil terverifikasi, pengguna akan menerima email pemberitahuan bahwa akun telah terverifikasi. Pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard terkait, kemudian mengklik tombol masuk ke profil dashboard. Nah, ini tahap kedua. Nah, kemudian baru tahap yang ketiga tadi adalah registrasi dan verifikasi akses. Nah, akses inilah yang digunakan untuk menambah akses, baik itu menambah akses SKPD, akses bendahara, maupun akses sebagai PP, PPK. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah familiar semua ya, Bapak Ibu tinggal pilih manajemen akses, hubungkan atau buat akses. Nah, jadi di sini misalkan Bapak Ibu selaku pejabat pengadaan, misalkan ada 4 SKPD, berarti aksesnya di sini harus 4 Bapak Ibu. Misalkan saya sebagai pejabat pengadaan SKPD A 1 ajukan, kemudian SKPD B ajukan lagi 1 sampai 4 SKPD. Nah, ini dimungkinkan untuk penambahan akses. Nanti yang melakukan verifikasi itu adalah orang kita Bapak Ibu, bukan orang pusat, tapi adalah orang bagian LPSE, yaitu admin PAI. Dalam hal ini untuk admin PAI kita itu dipegang oleh Bu Ines Bapak Ibu. Nanti kalau ada terkait kendala atau permasalahan terkait penambahan akses, itu nanti bisa menghubungi Ibu Ines yang ada di LPSE Provinsi Kalsel. Nah, di sini rules-nya. Nanti kita akan memilih rules. Nah, pilih rules-nya, nanti bisa di situ akan ada pilihan sebagai PPK atau sebagai PA atau sebagai pejabat pengadaan atau misalkan sebagai bendahara. Jadi pilih roles inilah nanti akses kita. Kalau memang kita aksesnya ada 4, aksesnya tinggal kita pilih. Misalkan saya sebagai PPK, iya. Buat sebagai PP, iya. Silahkan tambah akses sesuai dengan jabatan atau tugas yang di SK-kan kepada Bapak Ibu. Nanti di sini tinggal mengisi pangkat golongan, nama instansi satuan kerja, dan lain-lain. Nah, nanti akan otomatis dia akan minta konfirmasi. Setelah meninjau memastikan bahwa data masuk sudah benar, baru lakukan kirim. Selanjutnya sistem akan melanjutkan permintaan pada dashboard PAI. Yang mana dashboard PAI Bapak Ibu itu adanya di tempat Ibu Ines. Jadi tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu hasil verifikasi, hasil dapat dilihat, kemudian di pengaturan dalam proses verifikasi statusnya. Nah, nanti kalau pengaturan akun terpusat, nanti setelah misalkan disetujui, nanti akan muncul dashboard bahwa kita di manajemen akses itu sudah bisa kita klik Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sebagai PPK, nanti sudah bisa diklik, berarti itu sudah disetujui. Nah, selanjutnya adalah pengaturan manajemen akun terpusat. Yang pertama-tama itu adalah yang perlu dicek adalah tanda tangan elektronik. Ini khusus untuk PPK saja, Bapak Ibu. Ya, karena yang dibutuhkan untuk TTE ini adalah PPK, sedangkan akun yang lain atau akses yang lain itu tidak membutuhkan TTE. Jadi yang perlu membutuhkan tanda tangan TTE itu hanya akun PPK, Bapak Ibu. Yang kedua, pengaturan identitas digital dan profil, pengaturan informasi instansi perusahaan. Yang selanjutnya adalah pengaturan alamat pengiriman. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk pengaturan tanda tangan elektronik, apabila TTE yang ada di Kominfo, Diskominfo sudah terdaftar, dia akan tersinkronisasi secara otomatis dan status tanda tangannya itu adalah aktif Bapak Ibu. Nah, apabila ini tidak aktif berarti apa? Berarti TTE-nya masih belum terdaftar di Kominfo. Nah, di sini Bapak Ibu kalau dia tidak aktif atau belum terdaftar, dia akan muncul notifikasi belum terdaftar.
Nah, kalau belum terdaftar ini solusinya bagaimana? Ya daftarkan Bapak Ibu ke Diskominfo untuk TTE-nya. Tapi ini untuk PPK ya Bapak Ibu. Nah, kemudian itu adalah identitas digital dan profil. Kemudian di pengaturan itu ada identitas digital profil. Itu tolong Bapak Ibu dicek dulu. Apabila melihat informasi yang sudah diverifikasi terkait identifikasi digital dan profil, cek Bapak Ibu seperti email, nomor telepon, username, NIK, dan lain-lain. Itu tinggal Bapak Ibu cek apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, apabila ada perubahan, ternyata ada kesalahan, silakan Bapak Ibu nanti mengajukan perubahan tersebut melalui pusat bantuan karena data tersebut tidak bisa kita rubah secara sistem Bapak Ibu. Nanti yang merubahnya itu adalah langsung dari pusat melalui pusat bantuan. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu kalau sudah aktif semua nanti akan manajemen aksesnya itu akan kita Bapak Ibu lihat sesuai dengan yang gambar di layar Bapak Ibu. Untuk alamat pengiriman, pastikan alamat pengiriman itu adalah alamat SKPD Bapak Ibu. Sehingga nanti pada saat melakukan proses pemesanan oleh PPK, alamat pengiriman tersebut itu sesuai dengan alamat kantor Bapak Ibu. Nah, yang dibaca oleh sistem itu adalah alamat utama. Jadi kalau ada alamat di sini ada 4, misalkan Bapak Ibu, yang dibaca oleh sistem nanti adalah alamat utamanya, Bapak Ibu. Jadi hanya 1, tapi kita bisa menambahkan beberapa alamat di di pengaturan alamat pengiriman untuk akun PPK. Nah, untuk proses alamat pengirimannya mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, tinggal kita klik tambah, kemudian arahkan atau kursor isi secara manual juga bisa, provinsi, kota, kabupaten, atau dengan menitiki Google Map yang disediakan oleh sistem. Nah, kalau mau menghapus, tinggal klik Bapak Ibu hapus, tinggal lakukan proses penghapusan. Nah, penambahan alamat ini bisa dilakukan kalau seandainya memang itu dibutuhkan, tapi kalau ya tidak ya nggak apa-apa. Jadi opsional saja. Nah, ini biasanya isu yang sering ditemui saat pembuatan akun ini. Tidak menerima email notifikasi, biasanya inbox Bapak Ibu bisa jadi penuh, kemudian menyisakan ruang pada inbox sehingga email dapat diterima. Bisa jadi data profil yang diinput tidak sesuai, tidak bisa masuk NIK sudah terdaftar pada email lain. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, kalau Bapak Ibu NIK-nya sudah terdaftar di Inaprok katalog, itu Bapak Ibu tidak bisa melakukan proses pendaftaran yang kedua kali karena NIK-nya sudah terbaca. Karena satu NIK itu hanya untuk satu akun saja Bapak Ibu. Kemudian koneksi terputus di tengah proses verifikasi virtual dengan agen verifikator. Biasanya ada penyebabnya adalah koneksi internet yang terkendala. Nanti bisa jadi hubungi pusat bantuan untuk dilayani verifikasi tanpa melalui video call. Jadi Bapak Ibu kalau ada kendala pada saat melakukan proses verifikasi, itu nanti bisa kita bantu untuk melaporkan melalui pusat bantuan. Kan kadang-kadang ada KTP atau wajahnya yang tidak terbaca, kemudian sehingga proses pendaftarannya itu tidak bisa lanjut. Nah, nanti itu silahkan menghubungi kami, nanti kami bantu untuk melakukan pelaporan melalui pusat bantuan. Nah, tautan terblokir pada halaman PRIPI, biasa menginput OTP tanggal lahir yang keliru berulang kali, biasanya tautan itu akan terblokir 1 kali 24 jam. Sehingga prosesnya menunggu esok harinya Bapak Ibu. PP atau PPK menunggu akses, menunggu verifikasi. Biasanya PAI sedang memproses verifikasinya. Penyebabnya itu biasanya PAI itu kadang-kadang kalau tidak diberitahu, nah, kan biasanya PAI ini mencek verifikasi penyedia, verifikasi akun itu secara berkala, mungkin 1 jam sekali atau 2 jam sekali. Nah, misalkan Bapak Ibu melakukan untuk PP bendahara, kalau pengen cepat,
Silakan hubungi PAI kami langsung melalui kontak yang sudah kami bagi, yaitu Ibu Ines. Nanti misalkan Bapak Ibu pengaduan, silakan hubungi Ibu Ines. Nanti Ibu Ines akan melakukan proses verifikasi segera, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan PAI menunggu verifikasi akses, email yang disampaikan pada Google Form berbeda dengan email yang digunakan untuk mendaftar akun Inaprok. Itu biasanya terjadi karena ada perbedaan pada saat dia melakukan proses pendaftaran. Jadi ini perlu diperhatikan juga untuk email, pastikan semuanya itu sama Bapak Ibu. Nah, ini kalau pusat bantuan bantuan.inaprok.go.id ini untuk laporan WhatsApp, tapi ini yang pusat ya Bapak Ibu. Nanti kalau untuk kita provinsi silahkan lihat di pusat bantuan kita bisa menghubungi nanti kami sebagai helpdesk. Nah, mungkin sampai di sini Bapak Ibu yang bisa ulun sampaikan untuk sesi ini. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Alpis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber atas paparan yang telah diberikan secara terperinci dan informatif. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini akan kita berikan kesempatan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Jadi kami persilahkan kepada peserta Zoom meeting untuk bisa mengajukan pertanyaan. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Atau sebelum ada pertanyaan, mungkin Pak Parudin bisa dijelaskan terkait surat dari LKPP mengenai penonaktifan penonaktifan akun Inaprok bagi non penyedia. Silakan Pak Parudin. Oke Pak Alpi mungkin sedikit menyampaikan. Nah, di sini Bapak Ibu kami ingin menyampaikan karena ada beberapa SKPD mengalami kendala pada saat melakukan proses pembayaran itu bendaharanya hilang gitu kan, artinya tidak ada. Nah, perlu kami informasikan kembali bahwa ini sebenarnya sudah lama disampaikan, itu sejak tanggal 22 Juli bahwa akan dilakukan penonaktifan dan mengaktifkan kembali akses pada akun Inaprok non penyedia. Bahwa dibunyi di sini adalah terhitung pada tanggal 22 Agustus kemarin, seluruh yang aksesnya tanggal 22 itu akan dinonaktifkan. Yang mana bahwa semua akun tersebut secara otomatis akan nonaktif yang masa berlakunya habis. Nah, kadang-kadang kita tidak ngecek Bapak Ibu bahwa masa aktivasi itu sesuai dengan sistem kemarin itu banyak di tanggal 22 Agustus. Sehingga otomatis sejak tanggal 22 Agustus itu akun tersebut akan nonaktif. Bukan nonaktifnya hilang, tidak, tapi masa berlaku penugasannya yang habis. Nah, untuk itu kepada SKPD yang mana baik itu akun PPK maupun akun PP dan akun bendahara yang aksesnya habis, silahkan mengajukan reaktivasi akses kembali dengan menghubungi Ibu Ines. Nanti Bapak Ibu saya beri nanti nomornya, dengan cara nanti Ibu Ines bisa menjelaskan mungkin proses reaktivasi kembali akun tersebut. Jadi jangan takut nanti seandainya kenapa akun bendahara kami ini hilang gitu. Pada saat melakukan proses pembayaran akun bendaharanya hilang. Pada saat akun proses
pemilihan PPK di pejabat pengadaan, PPK-nya nggak ada. Nah, ini akibat imbas penonaktifan per tanggal 22 Agustus yang lalu. Nah, untuk teman-teman SKPD yang kena imbas penonaktifan akun, baik itu PPK, PP maupun bendahara pada tanggal 20 Agustus, silahkan menghubungi Ibu Ines untuk mengreaktivasi kembali akun tersebut. Nanti Ibu Ines bisa memberikan cara-caranya seperti apa. Ya, setahu kami nanti dengan melampirkan lagi akses SK penunjukan baik itu bendahara, KPA maupun sebagai PP, kemudian nanti akan dilakukan aktivasi kembali dalam jangka waktu sesuai dengan surat keputusan. Jadi memang untuk akun katalog ini Bapak Ibu, ini ada batas waktunya sesuai dengan tugas surat keputusan yang ditugaskan sampai dengan tanggal berapa. Jadi tidak bisa nanti kita misalkan setiap 5 tahun mati, tidak bisa. Jadi misalkan kalau Bapak ditugaskan sampai tanggal 31 Desember, nanti otomatis 31 Desember akan secara otomatis nonaktif Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau ingin memperpanjang silahkan pengajuan kembali untuk pengaktifan masa selanjutnya. Jadi untuk apa Bapak Ibu? Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak penting. Misalkan kadang-kadang akses teman-teman bendaharanya misalkan sudah pindah, tapi mereka masih melekat di situ. Dan kemudian mereka di daerah di tempat yang baru mereka tidak ada ditunjuk lagi sebagai bendahara. Nah, otomatis akun tersebut tetap muncul. Nah, untuk akun yang sudah tidak ada aktivitas kembali, itu pun diminta di surat ini untuk dinonaktifkan supaya nanti tidak mengganggu akun yang lain pada saat melakukan pemilihan bendahara. Karena ada beberapa SKPD juga pada saat pilih bendahara itu salah pilih Bapak Ibu. Padahal orang ini udah pindah tapi salah pilih karena mau cepat-cepat gitu. Sehingga untuk merubah itu, nah kadang-kadang teman-teman kesulitan. Nah, jadi untuk akun memang saat ini di Inaprok itu sudah di manajemen dengan baik supaya itu tidak melanggar batas waktu tugas mereka. Mungkin demikian Pak Alpi, ini yang suratnya ya, yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa berdiskusi Bapak Ibu. Silakan, saya kembalikan Pak Alpi. Silakan Pak Alpi. Baik, terima kasih Pak Barudin. Pada kolom chat itu sudah ada tertera nomor telepon PAI yang akan memverifikasi apabila ada Bapak Ibu di SKPD yang mana akun di Inaproknya mengalami penonaktifan sehingga bisa menghubungi ke nomor yang sudah disampaikan. Sebelumnya kami sampaikan kembali Bapak Ibu bahwasanya kegiatan Siring Praja ini merupakan sebuah platform pendampingan online yang mana tidak hanya sebatas memberikan informasi satu arah, melainkan menghadirkan lingkungan sinergi di mana para pelaku pengadaan bisa berdiskusi, bertukar wawasan, dan saling belajar menyelesaikan permasalahan yang kerap muncul dalam setiap tahapan pengadaan. Jadi dapat kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya untuk kegiatan Siring Praja ini tidak hanya terpaku pada materi yang disampaikan pada saat Zoom meeting. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait permasalahan di luar dari tema yang kita lakukan pada hari ini. Karena kami di sini selain menghadirkan narasumber yang akan memberikan paparan, juga ada dari Bapak Ibu pejabat fungsional yang ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Izin Pak Alpi. Silakan Ibu, Ya, Ibu Hermina. terima kasih Pak Alpi. Saya mau bertanya nih dengan Pak Fahrudin. Ada nggak Pak filter untuk akun pelaku pengadaan? Karena pengalaman kami pernah mengklik satu akun untuk pembelian.
begitu sudah oleh pejabat pengadaan negosiasi apa sudah selesai dan sudah disetujui, nah ternyata si pelaku ini apa namanya ya toko ini malah menyatakan kepada pejabat pengadaan tidak mampu melaksanakan kegiatan tersebut karena tidak mempunyai modal dan meminta agar kami membayar dulu baru barang datang. Nah, ini kan saya tidak bisa seperti ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah semua orang itu bisa bebas masuk menjadi penyedia di akun tersebut tanpa ada filter? Karena yang seperti kami alami, 2 kali sudah kami melakukan pengadaan di akun tersebut itu mengklik ternyata 2 kali itu dapat penyedia yang memang tidak kompeten gitu loh. Tidak mampu melakukan ada yang pertama itu tadi karena tidak punya modal kan lucu ya. Ada di akun tapi tidak punya modal dan yang kedua ternyata keliru menaruh harga lah. Kita kan pejabat pengadaan pasti mencari harga yang terbaik. Nah, tiba-tiba berkomunikasi, saya menanyakan apakah komunikasinya lewat siring kurang ini ya. Mungkin ini Pak Fahrudin, itu aja yang saya tanyakan. Apakah ada filter gitu untuk pelaku ini toko daring tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja Bapak Farudin. Jadi mungkin saya menjawab sedikit Bu Susi ya. Izin. Nah, sebenarnya kan begini Bu, proses pengadaan barang jasa itu kita melakukan persiapan sebelum melakukan proses di sistemnya. Nah, masa persiapan itu apa Bapak Ibu? Pertama kita harus tahu dulu spek teknis kita. Spek teknis kita misalkan yang kita butuhkan adalah A, B, C, D misalkan. Nah, kemudian sebenarnya kemarin kita tidak dilarang untuk berdialog atau menelpon si penyedia. Karena kan kita harus tahu dulu sebelum kita melakukan proses yang real Bapak Ibu, kita harus tanyakan dulu kira-kira kami butuh ini. Barangnya misalkan ABC. Kira-kira stoknya ready apa tidak? Kemudian harganya kami beli segini, gimana? Kira-kira kami dengan harga ini masuk apa tidak? Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum melakukan proses pengadaan di sistemnya. Karena kemarin sesuai dengan arahan Pak Agus ya, kemarin kami ada diskusi acara BIMTEK, sebenarnya itu tidak dilarang apabila kalau kita berkomunikasi dengan penyedia. Karena kan begini, misalkan kita butuhnya 1.000, mereka menyajikan di situ stoknya 1.000. Pas kita beli, ternyata stoknya kurang, kan aneh nih. Nah, makanya kita harus sebenarnya berkomunikasi juga dengan penyedia. Benar nggak stok 1.000 itu ada? Kalau perlu kita kita datangin ke rumah, ke toko mereka. Memang ada nggak stok? Jangan-jangan ya cuman di tulisan aja 1.000. Ternyata pada saat kita beli barangnya tidak ada. Nah sebenarnya itu tahapan di persiapan dulu, Bu. Sebenarnya bisa komunikasi. Kita bukan langsung pesan begitu saja. Ya, tidak begitu. Kan kita ada kolom chat tuh, Bu. Silakan chat dulu, komunikasi dulu. Kalau misalkan mereka tidak sanggup, ya udah lanjut kita ke toko yang lain, silakan. Sebenarnya kalau filternya sih kita nggak bisa memfilter ya Bapak Ibu. Kita hanya bisa berkomunikasi, kita tanya dulu gitu. Bagaimana misalkan apa yang kita butuhkan mereka barangnya ada atau bagaimana. Nah, ada kolom chat itu nanti bisa digunakan sebagai bukti bahwa kita ada komunikasi. Mungkin seperti itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman PBJ ada yang bisa menjawab yang dari fungsional. Ya, teman-teman dari fungsional ada yang bisa bantu? Atau Mbak Ibu Susi Hermina dari BKWM ada tanggapan terkait jawaban dari Ya. Pak Farudin? Oke, terima kasih Pak Fahrudin. Saya memang dari awal apa namanya kita di Siring Praja kemarin tuh minggu kemarin karena saya tuh sebenarnya sudah ini ya resign tapi
sepertinya nggak kelihatan. Itu yang mau saya diskusikan. Tapi alhamdulillah saya memang tahu itu memang ada kita di kolom chat dan saya yakin kalau pejabat pengadaan yang ada di BKOM itu karena juga masuk di grup Baras yang di ini BPJ sangat paham. Jadi mudah-mudahan ke depannya BKOM bisa menggenjot lagi untuk pengadaan dan sudah memahami. Jadi mohon nanti Pak Alpi, Pak Fahrudin, kalau ada dari BKM untuk diskusi atau konsultasi, mohon arahannya tidak bosan-bosan menerima dari BKM. Terima kasih Pak. Salam Siap, sehat Bu. dan bugar untuk semuanya. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi Hermina. Kami di Biro PBJ dan juga di LPSE khususnya selalu terbuka Bapak Ibu untuk menerima setiap keluhan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Haidar Alhamid yang ada di kolom chat. Izin bertanya, bagaimana prosedur pembatalan pesanan yang sudah dilakukan BAST? Di tempat kami terdapat 2 pesanan yang bermasalah. Setelah dilakukan BAST, baru diketahui bahwa paket tersebut tidak dapat dibayarkan, sehingga surat pesanannya harus dihentikan. Sekedar informasi, kami dan pihak penyedia setuju untuk membatalkan paket tersebut. Nah, bagaimana Bapak Fahrudin terkait permasalahan ini? Mungkin bisa ditanggapi dulu. Ini menjawab Pak Alpi. Nah, ini perlu kita ketahui juga bersama bahwa di dalam proses pengadaan barang jasa menggunakan e-katalog versi 6, sebenarnya itu ada tombol pembatalan, tapi itu sebelum surat pesanan ya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah sampai dengan surat pesanan, itu sebenarnya yang ada adalah adendum, sedangkan pembatalannya akan hilang. Nah, kan biasanya yang terjadi di kasus yang kami terima ya Bapak Ibu, ini kadang-kadang sudah BAST pada saat mau bayar, ternyata nggak bisa dibayar. Kenapa nggak bisa dibayar? Itu macam-macam alasannya. Yang pertama, kadang-kadang ternyata barangnya, bukan barangnya, ternyata uangnya kelebihan memesan. Misalkan yang seharusnya di DPA 10, yang dipesan misalkan 12. Nah, itu kan terjadi di tempat kita. Kemudian kadang-kadang ada juga yang kebalik, yang misalkan mesannya 10 untuk item A, yang untuk item B misalkan 50, tapi terbalik, yang 10 masuknya 50, yang 50 tadi 10 kebalik. Padahal itu sudah BAST. Nah, memang di prosedur untuk pembatalan paket, izin share ya Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah difasilitasi oleh apa? Oleh pusat bantuan, tapi hanya saja memang agak ribet sedikit Bapak Ibu. Nah, di sini kan Bapak Ibu silakan, tinggal Bapak Ibu nanti di pusat bantuan kalau ingin melakukan proses pembatalan, nanti di si pencarian di sini ada pembatalan paket. Dia akan muncul pada saat melakukan siapa yang bisa membuat paket ini, pembatalan surat pesanan. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal kita klik ini panduan transaksi, panduan pengelola pesanan yang di sini Bapak Ibu. Di sini kan prosedurnya di sini akan dijelaskan oleh pusat bantuan bahwa status pesanan pada akun pembeli yaitu diproses penyedia dalam pesanan dalam pengiriman, pesanan tiba, pesanan menunggu konfirmasi BAST oleh penyedia. Ini apa ini melalui pesanan. Nah, ini pesanan yang dapat dibatalkan melalui pusat bantuan. Jadi ini yang bisa dibatalkan. Jadi menunggu konfirmasi BAST oleh penyedia. Nah, status pesanan akun penyedia
sebenarnya menunggu konfirmasi BST oleh pembeli gitu kan. Jadi sebelum BST seharusnya yang bisa dilakukan proses pembatalan. Nah, kenapa setelah BST itu sebenarnya kada bisa kada bisa dibatalkan? Karena logikanya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah nerima barang, nah, ternyata kemudian dibatalkan. Padahal kan pembatalannya ini sebenarnya karena di DPA kita anggarannya ada perubahan. Misalkan yang pertama misalkan 50 itemnya pada saat dilakukan APBD perubahan ternyata menjadi 40 misalkan. Padahal kan di katalog sudah terpesan 50. Nah, sehingga pada saat kita lakukan proses pembayarannya itu anggarannya tidak ada. Otomatis apa? Tidak bisa dilanjutkan. Nah, karena tidak bisa dilanjutkan, otomatis kita harus melakukan proses yang namanya pembatalan. Nah, itu bisa Bapak Ibu nanti, tapi dengan berdasarkan pembatalan surat pesanan dilakukan dengan dua cara. Pertama, akibat keadaan kahal. Nah, di sini Bapak Ibu, kemudian surat pesanan alasan tertentu seperti yang tertuang dalam keputusan LKPP nomor 177 tahun 2024. Nah, jadi di sini nanti akan dijelaskan prosedur pengajuannya Bapak Ibu. Nah, rincian prosedur pengajuan surat pesanannya pun di sini. Bisa masuk lagi lah. Bapak Rudin, silakan dilanjutkan. Oke. Aman. Tadi maaf tadi terputus ya Bapak Ibu kalau jaringan kami yang terputus. Temuan di PBJ kayaknya udah habis nih. Jaringannya sama Pak satu. Nah, jadi sebenarnya bisa Bapak Ibu, cuman nanti Bapak Ibu pada saat melakukan proses pembatalan itu harus dilengkapi sesuai dengan yang alur prosedurnya yang diminta oleh pusat bantuan. Kenapa harus ada persetujuan kedua belah pihak, harus ada surat pengajuan dan lain-lain? Karena ini produk hukum, karena surat pesanan ini kan kontrak. Kontrak itu ada prosedur hukumnya. Nah, karena ada produk hukum, otomatis pembatalan itu harus disetujui oleh kedua belah pihak, Bapak Ibu. Baru nanti bisa disetujui. Toh kita teruskan tidak bisa juga, yang penting tugas kita apa? Kita mengajukan ke pusat bantuan bahwa kita ajukan proses pembatalan. Karena tidak mungkin kita lanjutkan, karena pesanannya sudah salah. Karena itu banyak terjadi di SKPD. Teman-teman juga ada, misalkan mesannya beli laptop. Beli laptop, belinya 10, dipesanlah 10. Pada saat bayar, ternyata raknya itu dibagi menjadi 4 triwulan. Misalkan triwulannya nanti terakhir adalah di bulan Oktober. Nah, padahal kita ini baru bulan Agustus. Gimana? Karena kesalahan kita membuat rak, otomatis yang menunggu Oktober kita membayarnya. Nah, hal-hal demikian itu yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Jadi tolong memang ini perlu kolaborasi antara teman-teman pada saat melakukan proses pengadaan, sesuaikan dengan raknya Bapak Ibu. Ini banyak juga terjadi raknya itu di Oktober baru bisa keluar, sedangkan pada saat bayar ternyata raknya masih di Oktober. Nah, itu terjadi Bapak Ibu oleh teman-teman, ya mau tidak mau seperti apa? Ya kita tunggu sampai dengan bulan Oktober baru kita bisa bayar. Tapi apa akibatnya? Kasihan teman-teman penyedianya, karena penyedianya sudah keluar barang kan, sudah nyerahin barang. Nah, itu terkait dengan pembatalan surat pesanan. Jadi ikuti aja Bapak Ibu prosedur yang ada di pusat bantuan ini. Ikuti saja, nanti lampirkan sesuai dengan permintaan mereka, ajukan. Kemudian setelah diajukan, silakan Bapak Ibu pesan lagi sesuai dengan kesalahannya di mana kita perbaiki. Gitu aja Bapak Ibu. Karena ini maklum,
aplikasinya kan baru nih Bapak Ibu, tapi yang jelas kita tidak ada mens rea. Mens rea-nya apa? Merugikan uang negara, tidak ada. Ini memang murni kesalahan administrasi Bapak Ibu. Makanya saran kami, sebelum dilakukan melakukan proses persetujuan dalam melakukan surat pesanan, tolong PPK itu di cross check dulu Bapak Ibu. Kadang-kadang itemnya yang kebalik. Nah, volumenya itu Bapak Ibu yang seharusnya 10, di situ tertulis 30. Kemudian yang seharusnya di DPA-nya misalkan 30, tertulis di situ 10. Kebalik Bapak Ibu. Nah, itu tolong dicek dulu sebelum kita setujui tanda tangan surat pesanan. Nah, selanjutnya juga tolong untuk waktu pengiriman, waktu barang tiba, tolong itu diperpanjang Bapak Ibu, waktunya. Jangan sampai nanti waktu barang tiba itu waktunya pendek. Nah, untuk menghindari apa? Menghindari misalkan ternyata barang itu belum datang. Misalkan kita janjinya kan hari ini tanggal 27, janjinya tanggal 28. Oke, tanggal 28. Kan harusnya tanggal 28 barangnya harus tiba tuh. Nah, ternyata tanggal 28 barangnya belum datang Bapak Ibu. Maka tanggal 29. Nah, kemudian tanggal 29 otomatis kita melanggar kontrak. Yang mana di surat pesanan paling lambat itu tanggal 27. Seharusnya kita melakukan adendum Bapak Ibu. Nah, untuk menghindari adendum, mendingan kita beri plase yang panjang. Waktu pengiriman itu bisa kita beri waktu misalkan 15 hari, 20 hari, ataupun 30 hari. Nah, toh barang datang misalkan 3 hari datang, ya monggo silakan, tidak apa-apa. Tapi kita tidak melanggar kontrak. Bahkan itu lebih baik. Nah, kemudian setelah penyedianya mengirim barang, barang itu sudah tiba, tolong penyedianya segera klik pengirimannya tiba. Kemudian PPK-nya pada tanggal tersebut segera juga lakukan pemeriksaan di sistemnya ya Bapak Ibu dengan mencentang bahwa barang sudah diperiksa, barang jumlahnya sudah sesuai. Nah, itu segera Bapak Ibu lakukan pengecekan setelah barang itu tiba untuk PPK. Nah, selanjutnya untuk BAST juga ditandatangani segera. Karena tanda tangan BAST itu tidak bisa dimundurkan waktu tanggalnya Bapak Ibu. Karena pada saat Bapak Ibu klik tanda tangan BST, maka BST itu adalah pada saat itulah nomor dan tanggalnya Bapak Ibu. Kita nggak bisa waktunya mundur. Makanya karena sistemnya ini real time, ya otomatis barang datang, PPK harus menerima dan harus tanda tangan BST. Kalau memang itu sudah clear Bapak Ibu. Supaya apa? Nanti kalau misalkan kelupaan, kita otomatis melewati batas waktu tiba tersebut. Nanti ujung-ujungnya yaitu tadi menyalahi dari kontrak ya atau surat pesanan yang sudah kita sepakati. Nah, itu menghindari terjadinya yang namanya melanggar surat perjanjian tadi Bapak Ibu. Sebenarnya itu saja yang perlu Bapak Ibu perhatikan terhadap pengadaan di katalog. Nah, selanjutnya kalau untuk yang LS, nah ini bagi teman-teman, tolong pastikan pajak produk produk di penyedia itu pastikan produknya ada PPN-nya Bapak Ibu. Kenapa? Karena produk yang ada di katalog itu sebenarnya harus semuanya kena PPN, kecuali produk yang memang dikecualikan PPN. Kenapa? Nah, karena ini sesuai dengan arahan dari pajak bahwa semua produk itu yang mendagangnya di katalog itu memang harus dikenakan pajak meskipun mereka non PKP. Karena di aturan bahwa untuk katalog versi 6 non PKP itu dianggap sebagai PKP. Sehingga produk yang mereka tayangkan itu harus dikenakan pajak PPN. Nah, kecuali yang dikecualikan oleh PPN. Nah, untuk penginputannya pada saat di PPK, kan biasanya PPK mengisi yang namanya upload bukti potong pajak, yang mana di situ kita akan mengisi PPH. Nah, PPH untuk PPH pasal untuk pembayaran LS kan kita menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59
yang mana PPh-nya kalau barang 1,5% dan kalau untuk biasa 2%. Nah, untuk penghitungan pajak PPh itu dihitung berdasarkan harga DPP-nya Bapak Ibu. Jadi PPh-nya itu dihitung dari harga DPP-nya, bukan harga produknya, tapi harga DPP setelah nego. Itu yang dihitung berapa PPh-nya. Nah, kemudian untuk penyedia yang yang PKP, mereka kan harus mengupload faktur pajak. Nah, ini yang biasa terjadi di tempat kita, teman-teman, antara invoice, PPN di invoice dengan faktur pajak yang diupload oleh penyedia itu tidak sama, biasanya beda koma. Memang selisihnya tuh komanya saja, tapi itu nanti bisa jadi masalah karena pada saat kita melakukan proses pengamprahan LS-nya, karena di kwitansi itu harus sama Bapak Ibu dengan invoice, sedangkan fakturnya beda. Nah, tolong sebelum paket tersebut diserahkan ke bendahara, invoice-nya sudah terbit, bendahara jangan langsung menerbitkan kode bayar, tapi cek dulu di PPK antara faktur pajak yang dibuat oleh penyedia dengan invoice itu pastikan sudah sama. Nah, misalkan ada perbedaan, nah berarti apa? Fakturnya nanti yang menyesuaikan dengan invoice. Jadi penyedianya akan melakukan edit atau perbaikan di ekor teksnya untuk menyesuaikan atau menyamakan angka dengan yang di invoice. Nah, itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang non PKP kan, untuk non PKP tidak bisa membuat faktur pajak, tapi mereka yang non PKP cukup dengan menyampaikan deskripsi saja bahwa penyedia non PKP. Nah, kemudian untuk bendahara yang melakukan pemungutan PPN, mereka menggunakan billing yang tanggung renteng untuk yang non PKP Bapak Ibu. Nah, itu tolong diperhatikan juga untuk teman-teman bendahara. Mungkin demikian yang bisa Ulun sampaikan. Terima kasih Pak Albi. Terima kasih Pak Farudin atas penjelasan dan tanggapan terkait pernyataan pertanyaan dari Bapak Haidar Alhamid. Mudah-mudahan penjelasannya bisa memenuhi atau bisa menjawab pertanyaan mengenai pembatalan paket yang mana sudah dilakukan BASD. Kemudian ada resen dari Bapak Reja Pahlepi, tapi sebelumnya bisa disebutkan nama dan juga asal SKPD. Kepada Bapak Reja Pahlepi kami persilakan. Ya, terima kasih. Apa bisa didengar, Pak, suaranya? Bisa, Pak? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nara kepada moderator Pak Alpi. Izin ke Kepala Biro PBJ, narasumber. Izin bertanya Pak, kami dari Balai Pengawasan Wilayah 3, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertempat di posisi di Balangan. Ingin bertanya Pak, kami ada beberapa tanggal 20 Agustus kemarin ada melakukan pembayaran beberapa pekerjaan, sekitar ada 5 pekerjaan melalui IBB Bank Kasel. Dari 5 pekerjaan itu, 3 pekerjaan anggarannya sudah masuk ke rekening penyedia dan 2 pekerjaannya lagi belum masuk ke rekening penyedia. Yang kami pertanyakan, yang kami bingung, di akun PPK itu statusnya pembayaran sudah berhasil. Sudah berhasil. Begitu pula dicek di akun penyedia, pembayaran juga sudah berhasil. Yang kami bingungkan kenapa pekerjaan yang sisa 2 itu masih belum masuk ke rekening penyedia. Sedangkan di posisi di saldo di balai sudah kepotong. Mungkin mohon itu masukannya Pak dan solusinya agar kami dan penyedia sama-sama enak Pak gitu.
Mungkin itu dulu. Terima kasih atas masukannya dan waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari Bapak Palepi ini terkait pembayaran, Pak ya. Artinya dari lima transaksi, 3 sudah masuk dan 2 belum. Sementara di bendara sudah terpotong, Pak ya. Bagaimana Pak Parudin terkait permasalahan ini, mungkin bisa diberikan tanggapan? Izin Pak, untuk penyedianya ini beda-beda ya Pak. Izin Pak Reza. Iya, Pak. Untuk penyediaannya beda-beda, Pak. Ada 5. Tapi yang Penyedia. yang 2 belum masuk itu sama, Pak. Yang 2 belum masuk itu sama. Dan untuk yang 3-nya itu beda-beda, Pak. Jadi ada Gitu, Pak. 4 penyedia gitu ya? Ada 4 penyedia, Iya, ada 4 transaksinya penyedia. 5. Oke. Iya, betul. Kalau boleh kita cek Pak ya Pak, mungkin gini. Kan kita itu pada saat melakukan pembayaran, kita itu bukan langsung ke penyedia Pak, jadi ke Pinet. Nah, makanya pada saat kita bendahara melakukan proses pembayaran, otomatis di bendahara itu sudah terpotong karena kita bayarnya ke Pinet Pak. Nah, itu perlu pertama bahwa kita bayar ke Pinet, otomatis bendahara pasti berkurang saldonya. Karena kita bayar ke Pinet, berarti di Pinet masuk, Pak. Nah, cuman yang jadi masalah kan, yang dari Pinet ke penyedianya. Sedangkan yang 3 masuk ya, Pak ya. Ini sama ya, Pak, tanggal 20 Agustus semua. Pembayarannya semua, Pak, tanggal 20 Agustus semua, Pak. Belum. Yang lain masuk, tapi yang satu penyedia ini belum. Kan begitu Iya, ya, Pak? betul. Iya, betul. Nah, itu perlu kita informasikan juga, Pak. Nanti kita bisa dikirimi datanya, Pak. Nanti kita minta data, bisa kami follow up. Ini kan sudah 7 hari lebih nih, berarti dari tanggal 20 udah 7 hari, sudah 1 minggu ya. Biasanya 1 hari atau 2 hari udah masuk, Pak. Nah, itu bisa jadi kendalanya perlu diidentifikasi di awal ya, Bapak Ibu. Pertama, nama rekeningnya itu sudah sesuai atau belum yang diandak di katalognya, Pak. Itu perlu. Karena punya beliau ini aja yang satu yang belum kan, yang lain udah clear nih. Dari 4 penyedia, 3 masuk. Nah, kemudian beliau ini 2 transaksi, tapi kedua-duanya belum masuk ya, Pak ya. Nah, itu pertama dia menggunakan bank apa dulu, Pak. Nah, kemudian namanya di sana itu sudah jelas atau belum. Nah, nanti misalkan takutnya begini, Pak, kami ada beberapa kejadian Pak SKPD, ternyata rekeningnya diblokir, Pak, karena isinya 0. Itu banyak. Rekening penyedia ini mereka memasukkan di katalog nomor rekening tersebut. Ternyata setelah mau ditransfer oleh Telkom, ternyata rekeningnya terblokir, Pak, karena isinya nggak ada. Karena isinya nggak ada, dia nggak bisa memungut lebih dari 1 bulan, ternyata diblokir. Ini kejadian kami menangani itu ada dua penyedia, Pak. Dikirain kenapa kada masuk-masuk, ternyata kita cek rekeningnya, ternyata rekening penyedianya itu terblokir. Sehingga uangnya itu ngendap, nggak bisa tersalurkan. Nah, itu bisa perlu nanti dicek, Pak. Coba nanti misalkan ditransfer berapa ribu, transfer ke rekening tersebut. Bisa masuk nggak? Nah, kalau nggak masuk berarti terblokir tuh, Pak. Nah, nanti itu urusannya kita laporkan ke pusat bantuan dulu, Pak, karena proses prosedur penggantian akun itu ada, Pak. Nah, itu yang perlu dicek. Apakah akun tersebut aktif, rekening tersebut aktif atau tidak. Nah, biasanya kalau aktif, Bapak Ibu, biasanya 1 sampai 2 hari udah masuk, Pak. Itu loh biasanya normalnya. Karena kami pernah mentransfer hari ini sore, besok sore itu udah masuk. Tapi kalau nggak masuk udah 7 hari, nah itu coba nanti dicek aja ke penyedianya, apakah rekeningnya itu masih aktif atau tidak. Itu aja, Pak. Nanti infokan hubungi ulun, nanti kita bisa bantu follow up ke LKPP, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin Inggih. izin Pak, terkait untuk konfirmasi ke penyedia, sudah kita konfirmasi Pak, apalagi penyedianya sudah screenshotkan saldo rekening mereka Pak. Sudah Oh, ada men-screenshotkan, ya. ada ternyata di Banknya bank apa, posisi, Pak? banknya Bank Kalsel Pak, banknya Bank Bank Kalsel. Kalsel. Dan Oke. namanya juga yang tertera juga sesuai dengan nama
direktur atau kepala pimpinan di e-katalognya itu, Pak ya. Nah, jadi tapi apakah berpengaruh, Pak? Saya bertanya lagi, Pak. Kan kita di akun PPK itu kan pembayaran kan UP, di ada di list pembayaran itu kan ada cara pembayaran kan UP, tapi di situ tidak diklik nama banknya, Pak. Apakah itu berpengaruh, Pak, atau langsung masuk aja ke rekening penyedia nanti? Ya. Dia otomatis Pak kalau pembayaran UPI dia otomatis nanti kita kan bayarnya ke Telkom Pak, ke Pinet. Nanti Pinet akan meng-cross check nanti di sistemnya langsung Pak. Itu nggak masalah. Oh, oh ya. Ya, Oke. memang Mungkin kan ada nanti pilihan bank ya Pak. iya, banknya Bang Kalsi. Jadi mungkin nanti kita bisa tindak lanjuti, Pak. Mohon izin untuk di sharing nomor telepon atau yang bisa narah hubung yang bisa dihubungi, Pak ya. Terima kasih. Oke, nanti oke Pak, nanti saya kolom chat ya Pak ya, nanti saya isi ya. Terima kasih ya. Oke, nanti hubungi saya aja Pak. Nanti tolong disiapkan pertama rekening koran dari tanggal 20 sampai dengan tanggal hari ini ya Pak ya. Itu aja. Kemudian nanti laporkan ke pusat bantuan bahwa keterlambatan pembayaran. Nanti nomor tiketnya sampaikan ke kami. Nanti kami follow. Oke, Pak. Eh, informasi lagi, Pak, untuk buat tiket sudah disampaikan oleh penyedia, Pak. Buat tiket sudah Sudah. disampaikan oleh penyedia, tapi Hmm. sampai saat ini belum ada tanggapan dari LKPP, SK Pak. ada deh. Oke. Ya, Kirim nomor tiketnya Pak ke kami Pak. Nanti siap, nomor siap, tiketnya sama rekening korannya. Oke. siap. Oke, terima Oke. kasih, Oke. Bapak. Sama-sama Pak. Nanti kita bantu Pak follow up. Baik, Silakan Pak Opi. Pak Reja, Pak Lepi, nanti kami tunggu nomor tiket yang telah dibuat oleh penyedia. Nanti akan kami bantu follow up melalui VIC dari PT Telkom yang akan kami sampaikan untuk bisa membantu menanggapi terkait permasalahan yang Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya, saya akan kembali membaca pertanyaan yang ada di kolom chat. Kali ini dari Bapak Hoirullah. Wah, ini teman kita juga nih dari Biro PBJ. Pertanyaannya adalah terkait penilaian penyedia pada e-katalog versi 6 di Simantep Kalsel. Nilai kinerja penyedia belum dinilai, tidak bisa diklik. Mohon penjelasan. Nah, Pak Parudin mungkin bisa dijelaskan terkait penilaian penyedia yang di katalog persenan, apakah sudah tersedia fitur yang dimaksud? Silakan Pak Parudin. Oke Pak Alpi. Nah, sebenarnya untuk versi 6 katalog itu memang belum ada fitur penilaian kinerja penyedianya, Pak. Sehingga otomatis di Simantep pun tidak ada. Karena fitur penilaian kinerja untuk katalog versi 6 ini belum siap lagi, Bapak Ibu. Masih dikembangkan oleh LKPP. Kalau kita kan di versi 5 tuh ada tuh kasih bintang. Nah, untuk di versi 6 mungkin sama, cuman masih belum siap aplikasinya, Pak. Mungkin itu aja penjelasannya. Kita tunggu saja nanti mungkin setelah update berikutnya mungkin Pak. Terima kasih Pak Udin atas jawabannya. Memang untuk katalog versi 6, LKPP sendiri pun memang mengakui bahwasannya katalog versi 6 yang dibangun ini masih belum sempurna. Artinya masih ada pengembangan-pengembangan selanjutnya. Jadi kita tunggu saja nantinya untuk update terbarunya. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang raise hand dalam hal ini dari BLK ya. Mohon disebutkan nama dan asal instansi. Silakan Pak. Terdengar Pak? Benar Pak, Terdengar? benar Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Farudin, ini terkait dengan sama dengan yang sebelumnya pembatalan paket, tapi ini ketika ada error di aplikasi. Jadi ini sekitar April Maret kalau tidak salah kasusnya ini. Jadi kami itu ada 4 paket pengadaan dengan penyedia yang berbeda-beda. Nah, kemudian secara teknisnya
ketika kami tanda tangan di surat pesanan, nah itu penyedia tidak bisa tanda tangan di 4 paket itu. Nah, kemudian karena sebelumnya itu ada juga paket yang bermasalah sama dengan yang di bulan Maret itu, di bulan Februari itu ada batal otomatis, Pak. Paketnya itu menjadi batal otomatis. Nah, dan kemudian Maret itu kan terjadi lagi tuh yang error secara apa? Secara surat pesanan tadi. Nah, tapi ketika kami cek lagi di bulan selanjutnya, ternyata yang batal cuma satu, 3 paketnya berlanjut. Artinya tanda tangannya tuh nongol di surat pesanan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kami ini saya dan kawan-kawan ini bagaimana caranya untuk membatalkan surat pesanan ini? eh Tadi kan saya kulik-kulik sudah yang masalah pembatalan itu kan ada screenshot kalau error. Nah, kami eh kebetulan tidak sempat screenshot yang masalah tadi itu. Nah, itu bagaimana caranya nanti supaya secara administrasi itu pembatalan itu bisa dilanjutkan atau bisa berhasil karena paketnya itu sudah, ya kalau dalam barang itu kadaluarsa karena makan minum rapat dan penggandaan dan tanggalnya sudah lewat sangat jauh. Nah, itu saja dari kami. Terima kasih, Pak Farudin. Bisa langsung ditanggapi Pak Parudin terkait pertanyaan yang disampaikan. Dipersilakan. Oke, ya, oke, izin menjawab Bapak Ibu. Nah, terkait paket itu memang waktu di awal ya Bapak Ibu, Februari Maret ya. Itu Februari Maret itu memang lagi masa krusial apa aplikasi ya Bapak Ibu. Memang banyak terjadi hal-hal semacam itu. Nah, untuk melakukan proses pembatalan terkait paket-paket tersebut, kemudian Bapak Ibu tidak sempat men-screenshot ya Bapak Ibu. Ternyata belakangan muncul ya tanda tangan kedua belah pihaknya ya. Padahal di awal nggak muncul-muncul gitu. Nah, silahkan nanti deskripsikan saja secara rinci terkait tanggalnya Bapak Ibu. Kalau perlu kita bulan Februari atau Maret itu dirincikan, minta melakukan proses pengajuan pembatalan. Nah, ceritakan aja Bapak Ibu, ternyata setelah beberapa bulan muncul misalkan tanda tangan tersebut. Nah, jadi kita mohon untuk pihak Telkom atau LKPP untuk melakukan proses pembatalan karena kita padaikan aja nanti itu kami ulang pengadaannya. Kan Bapak Ibu diulang ya pengadaannya ya. Setelah dibatalkan pengadaan ulang lagi kan. Di Iya, katalog Pak. lagi Di atau nah di katalog lagi diulang karena tanggal nah pengirimannya sudah kadaluarsa. betul, ceritakan aja Pak bahwa tanggalnya udah kadaluarsa apa segala nanti ceritakan. Yang penting Bapak tugasnya melaporkan ke pusat bantuan. Nanti nomor tiketnya itu yang Bapak Ibu pegang. Sebagai dasar nanti seandainya kenapa, nah itu ada. Yang penting ada narasinya lah. Narasinya tolong jelaskan. Jelas-jelas. Mungkin itu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Farudin. Oke. Terima kasih Pak Parudin. Selanjutnya ada lagi raise hand dari Bapak Dwi Raharjo, KPH Hulu Sungai. Silakan Pak Dwi Raharjo untuk menanyakan terkait permasalahan yang dihadapi. Siap Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk bertanya terkait PBJ atau ini Pak, yang manajemen akses di Inaprok yang sudah kami isi ini ada kemarin kita ada kesalahan mengisi masalah satuan kerja Pak. Jadi di situ awalnya kan ada Dinas Kehutanan, baru itu ada UPTD KP Hulu Sungai. Ternyata saya mengisi yang Dinas Kehutanan pada saat proses kita mau pembayaran ternyata tidak bisa karena satkernya salah. Kemudian kita membuat lagi aksesnya jadi dua, Pak. Jadi manajemen aksesnya ada dua, satu
SKPD, satu lagi UPTD. Nah, ketika sudah di UPTD itu sudah bisa, Pak, kita sampai pembayaran selesai. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, apakah perlu dihapus untuk manajemen aksesnya yang SKPD, Pak? Eh, untuk kedepannya karena ya mengingat ketika kita akan melakukan proses pembayaran takutnya salah apa ya Klik istilahnya ya. mengeklik Pak untuk yang SKPD. Tapi kalau pas ingat sih kita akan ada masalah Pak untuk Iya. kedepannya. Apakah perlu kita hapuskah atau dibiarkan aja? Yang kedua apabila itu perlu dihapus bagaimana caranya Pak? Karena dulu mau kita hapus pada saat mau dihapus itu lagi proses pengadaan Pak. Jadi saya tahan dulu untuk ini proses penghapusannya. Mungkin itu aja, mohon izin arahannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dwi Raharjo. Bisa langsung ditanggapi Bapak Parudin, silakan. Izin menanggapi Pak. Mungkin terkait ini, apakah bisa dihapus atau tidak? Nanti saya tanyakan dulu Pak dengan admin PAI-nya. Nanti kalau memang bisa dihapus, nanti kita hapuskan. Tapi kalau nggak bisa dihapus, berarti nanti aksesnya saja mungkin masa berlakunya Bapak Ibu nanti setelah habis, itu akan otomatis dia turun tayang. Istilah kita tuh nggak tayang lagi Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Tapi kita cek dulu nanti Pak di admin PAI. Kalau memang bisa kita hapus, kita hapuskan Pak. Tapi kalau nggak bisa, ya otomatis kita menunggu masa waktunya habis dulu Pak. Hingga baru kita nanti bisa otomatis dia akan turun tayang. Mungkin begitu Pak yang bisa kami bantu. Tapi kita cek dulu ya Pak ya, mohon izin Iya, ke dengan iya, Pak. PAI-nya nanti Iya, Pak. siap, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. Terima oke. kasih Pak Parudin. Kembali kami informasikan di kolom chat sudah ada nomor HP dari Pak Pahrudin di 0816 213 413 dan juga ada WA official helpdesk LPSE di nomor 0811 500 550. Silakan Bapak Ibu apabila ada terkait pertanyaan ataupun apapun itu terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di WA tersebut. Masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kami persilakan, masih tersisa waktu kurang lebih 15 menit karena sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan bahwasanya kegiatan Siring Praja ini dilaksanakan dari jam 10 sampai dengan jam 12. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya baik melalui kolom chat ataupun melalui raise hand. Atau ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Pahrudin? Itu ada yang di kolom chat Pak. Oh ya baik. Barusan ada kolom chat dari Pak Rahman. Saya bacakan. Izin bertanya, Pak, di akun IBB kan ada pilihan e-katalog dan Telkom-Pay. Sebelumnya cuma Telkom-Pay saja, Pak. Gimana dan apakah setelah ditransfer ada potongan 2 kali? Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Parudin terkait pertanyaan tersebut. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rahman terkait pertanyaan ini. Ini kami baru dapat info juga dari kawan-kawan karena kami bukan pelaku IBB ya sebenarnya. Tapi kami alhamdulillah dapat info ini. Memang kami kemarin ada komunikasi dengan Bank Kalsel. Kan sebelumnya oleh Bank Kalsel itu ada Telkom-Pay saja. Nah, sekarangnya ada pilihan e-katalog. Jadi saran kami Bapak Ibu kemarin waktu kami berdiskusi dengan Bank Kalsel, ini infonya ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu pilih Telkom-Pay itu kena biaya Bapak Ibu 2.500. Nah, sedangkan e-katalog itu janjinya kemarin itu akan 0 rupiah. Nah, ulun belum tahu nih Bapak Ibu kalau Bapak pilih katalog apakah 0 rupiah biayanya atau tidak. Nah, itu ulun belum melakukan itu. Tapi kemarin hasil komunikasi dengan Bank Kalsel seperti itu, Pak. Kalau berarti ini udah aplikasinya udah disiapkan oleh Bank Kalsel khusus katalog itu kemarin itu 0 rupiah, tapi kalau Bapak Ibu pilih Telkom-Pay itu kena biaya 2.500 Pak. Kalau kemarin kan kita Telkom-Pay semua tuh kena biaya. Nah sekarang
kemarin kami tagih janji bahwa mereka bisa menolkan rupiah dari 2.500 jadi 0 rupiah. Mungkin ini aplikasinya udah dibuat sama pihak Bank Kalsel. Nah, coba nanti Bapak coba bayarnya pilih e-katalog, Pak. Itu janjinya sih 0 rupiah. Nah, kalau ada memang nanti misalkan pilih katalog memang 0 rupiah nanti infokan ke kami Pak atau memang kena biaya. Nanti kami bisa konfirmasi dengan Bank Kalsel kembali Pak. Mungkin itu aja Pak yang bisa ulun sampaikan. Tapi ini alhamdulillah nih info baru Pak yang bisa kita terima Pak. Nanti kita confirm lagi dengan Bank Kalselnya Pak. Baik, terima kasih Pak Parudin. Alhamdulillah, artinya sudah ada angin segar dari Bank Kalsel. Artinya mereka akan menolakkan untuk biaya yang dikenakan terkait transaksi melalui e-katalog versi 6. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Atau ada yang ingin disampaikan lagi Pak Parudin? Maupun juga Bapak Ibu pejabat fungsional di Biro PBJ, dipersilakan. Kalau teman-teman yang mau diskusi, monggo silahkan. Bukan hanya terkait katalog atau terkait yang lain, silahkan Bapak Ibu. Kalau dari ulun kayaknya udah cukup Pak. Nanti kita bisa sambung di minggu depan berikutnya deh. Nah itu Pak, itu adalah Nabi ya. Pertanyaan lagi Pak dari Pak Timur. Ya, ada pertanyaan melalui kolom chat. Ini dari apa ini namanya Timur ya. Izin Pak, setelah kami coba pembayaran IBB katalog, masih ada biaya adminnya Pak sebesar 2.500. Ini kami tunda dulukah pembayarannya? Nah, bagaimana Pak Udin untuk terkait pertanyaan ini mungkin bisa ditanggapi? Silahkan lanjutkan saja Pak. Lanjutkan saja nanti kami kirimkan ke kami Pak. Untuk infonya nanti bisa kami konfirmasi ke Bank Kalselnya. Silahkan lanjutkan saja Pak. Nanti kalau memang ada biaya, nanti bisa kami confirm lagi ke Bank Kalselnya. Karena kemarin janjinya seperti itu Pak dari Bank Kalsel. Lanjutkan saja Pak. Silahkan pilih katalog, nggak apa-apa Pak. Baik, terima kasih Pak Parudin. Mungkin sebaiknya nanti akan kita kompromi ulang Pak Parudin ya dengan pihak Bank Kalsel terkait dengan biaya 2.500 ini. Mudah-mudahan benar adanya bahwa memang 2.500 itu sudah ditiadakan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dari Bank Kalsel. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Atau ada yang raise hand? Dari kawan-kawan Pokja mungkin ada yang disampaikan, Pak Muhyiddin, Ibu Isna, Bu Mayang. Atau Bapak Ibu ada sharing aja, kita sharing aja. Mungkin ada permasalahan-permasalahan terkait PBJ yang ada di SKPD-nya bisa kita sharing karena kami pun mungkin di PBJ ini perlu info-info dari Bapak Ibu sekalian. Kalian Pak Budi juga menginformasikan di kolom chat itu sudah ada link untuk nonaktivasi akses agar apabila ada yang ingin menonaktivasi bisa mengikuti panduan yang ada di link yang telah disampaikan melalui kolom chat. Sepertinya sudah tidak ada lagi Pak Budi. Apakah acara Zoom meeting pada hari ini bisa kita tutup? Ya, kalau memang tidak ada lagi Pak Alpi, boleh
Baik, Atau Bapak mungkin Ibu. kasih kesempatan tadi saya ada lihat Pak Haris nih. Tadi saya lihat ada Wah, Pak Haris nih. Ini biasanya bisa berikan info-info update terkait PBJ nih Pak Haris nih. Ada Pak Haris? silakan Pak Haris Nor. Oh sudah ada lagi beliau kayaknya Pak Alfi. Ya, selamat Alfi. Ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah rangkaian kegiatan Zoom meeting kita pada hari ini. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi, dan memohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan selama berlangsungnya kegiatan pada Zoom meeting kita hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat menjadi bekal dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang jasa yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya atau value for money. Sebagai penutup, izinkan ulun menyampaikan sebuah pantun. Izin Pak Budilah, ulun belajar berpantun gimana? Oke. Pergi ke pasar membeli kain. Bunga. Sungai, menyusuri sungai menggunakan sampan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipan. Semoga bermanfaat ilmu pengadaan yang diberikan. Saya Alfi Alsa, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Izin Bapak Ibu, live. sebelum live boleh minta on cam semua on cam. Saya mau dokumentasi dulu Bapak Ibu ya. Sudah hampir live ini Boleh Pak on cam Budi. sebentar? Siap. Bentar. Coba minta posenya yang paling bagus. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua. Minta di on cam semua ya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide yang kelima terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, kembali kita ketemu di Rabu depan ya. Rabu depan dengan materi dan topik yang berbeda. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga bisa kembali berhadir di Siring Praja yang digagas oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini mungkin banyak hal-hal yang masih kurang kekurangan. Dan saya akhiri juga acara pada hari ini tepat di pukul 12 dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Pak Alfi. Salam sehat. Ya. Silakan Bu. Terima kasih Bu Susi. Salam buat ibunya.